Dari kejauhan, Gunung Keramat di Kalimantan tampak seperti gunung biasa. Pohon-pohon hijau yang rimbun menjulang tinggi di sepanjang lerengnya, dan puncaknya selalu diselimuti kabut tebal, seakan-akan menyembunyikan sesuatu yang tak boleh dilihat oleh manusia. Namun, bagi penduduk setempat, gunung ini lebih dari sekadar tumpukan tanah dan batu. Mereka percaya bahwa Gunung Keramat adalah tempat bersemayamnya makhluk gaib yang mengawasi setiap langkah manusia yang mendekatinya. Tak terhitung berapa banyak orang yang hilang di sana, tanpa jejak, tanpa petunjuk, hanya meninggalkan cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut. Cerita ini bermula dengan sekelompok pendaki muda yang penuh semangat, 4 orang pria dan 2 wanita, yang tak menghiraukan semua peringatan yang diberikan oleh penduduk setempat. Mereka adalah mahasiswa dari sebuah universitas di Jawa yang sedang berlibur dan tertantang untuk menaklukkan puncak Gunung Keramat. Bagi mereka, mitos tentang gunung ini hanyalah cerita kosong untuk menakut-nakuti wisatawan. Mereka yakin bahwa dengan persiapan yang matang, mereka akan baik-baik saja. Tidak usah dengarkan mereka, kata Andi, pemimpin kelompok pendaki itu, sambil meneguk air dari botolnya. Orang-orang desa seringkali mempercayai hal-hal mistis yang sudah ketinggalan zaman. Namun, sebuah peringatan datang dari seorang ketua desa yang mereka temui saat berhenti di kaki gunung. Jangan mendaki di malam hari, apalagi saat bulan purnama, katanya dengan suara serak. Gunung ini punya penunggunya. Banyak yang sudah hilang, tidak pernah kembali. Semua anggota kelompok hanya tertawa, menganggap itu sebagai tahayul kuno. Mereka memutuskan untuk tetap mendaki keesokan harinya, meski cuaca mulai menunjukkan tanda-tanda buruk. Mereka tidak menyadari bahwa keputusan itu akan menjadi awal dari sebuah pengalaman mengerikan yang tak akan pernah mereka lupakan. Setelah beberapa jam pendakian, mereka akhirnya sampai di titik perkemahan, tepat sebelum matahari tenggelam. Lokasi ini berada di sebuah dataran kecil di tengah hutan, jauh dari pandangan desa. Malam mulai merayap dengan cepat, dan suasana berubah drastis. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan di sekitar mereka bergerak liar, menciptakan bayangan-bayangan aneh di bawah sinar bulan purnama yang mulai muncul di balik awan. Tak ada yang menyadari betapa sunyinya malam itu. Tak ada suara serangga, tak ada bunyi hewan liar. Hanya ada keheningan yang begitu mencekam. Dan di tengah keheningan itulah, mereka mulai mendengar suara langkah kaki yang berat. Bukan dari dalam kelompok mereka, tetapi dari hutan yang gelap di sekitar. Siapa itu? Ditanya Mira dengan suara bergetar, melirik ke arah teman-temannya yang mulai merasa cemas. Tidak ada yang menjawab. Yang terdengar hanya langkah kaki, semakin mendekat, lalu berhenti tepat di batas cahaya yang dipancarkan dari lampu tenda mereka. Malam itu baru saja dimulai. Malam itu semakin mencekam. Langkah kaki berat yang terdengar dari hutan tidak hanya membuat bulu kuduk mereka berdiri, tapi juga menyelimuti perkemahan dengan perasaan tidak nyaman yang tidak dapat dijelaskan. Andi, yang awalnya begitu percaya diri, kini mulai merasa ada yang salah. Dia mencoba menenangkan kelompoknya, meski dalam hatinya, dia juga diliputi oleh ketakutan yang mulai merayap. Kalian tetap di sini, diperintah Andi dengan nada tegas, meski suaranya sedikit bergetar. Aku akan lihat apa itu. Dengan senter di tangannya, Andi melangkah keluar dari tenda, menuju arah suara tersebut. Cahaya senternya menembus gelapnya hutan, namun yang terlihat hanyalah bayangan pepohonan yang bergoyang pelan. Suasana begitu hening, seolah-olah seluruh hutan sedang menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Teman-temannya yang lain hanya bisa saling berpandangan, mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai merayap dalam diri mereka. Beberapa menit berlalu, tapi Andi belum juga kembali. Rasa cemas mulai menggantikan keheningan, dan Mira, yang sejak awal paling peka terhadap perubahan suasana, akhirnya angkat bicara. Kenapa Andi belum balik? Bisiknya, matanya menatap teman-temannya dengan gelisah. Raka, yang merupakan teman dekat Andi, bangkit dari duduknya. Aku akan mencarinya, katanya tegas, meski terdengar jelas ketidakpastian dalam suaranya. Dia pun mengambil senternya dan melangkah keluar, mengikuti jejak Andi ke dalam kegelapan. Namun, saat Raka menghilang di antara pepohonan, sisa kelompok yang tersisa, Mira, Siska, dan Budi, merasa ada sesuatu yang aneh. Udara di sekitar mereka terasa semakin dingin, hampir tak tertahankan, meski mereka berada di tengah hutan tropis. Suara langkah kaki yang sempat terdengar tadi kini lenyap, digantikan oleh desiran angin yang tak wajar. Hati mereka berdebar kencang,
seolah-olah sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. 10 menit berlalu, namun tak ada tanda-tanda Raka ataupun Andi. Ketegangan semakin meningkat, dan Siska akhirnya tak bisa menahan lagi. "Kita harus keluar dari sini sekarang juga," katanya panik, suaranya bergetar. Ada sesuatu di hutan ini, dan itu bukan manusia. Mira mencoba menenangkan Siska, tapi dalam hatinya, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Siska mungkin benar. Sesuatu yang tak kasat mata sedang mengintai mereka. Dan tepat saat pikiran itu terlintas, terdengar teriakan menggelegar dari dalam hutan. Suara Raka yang menjerit ketakutan, diikuti oleh suara langkah kaki berlarian. Budi segera berdiri, memandang ke arah asal suara. "Raka!" teriaknya, tapi yang terdengar hanyalah gema suara di antara pepohonan. Teriakan Raka telah berhenti, meninggalkan suasana yang lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bicara. Semua mata tertuju ke dalam kegelapan hutan, menunggu, atau mungkin takut, apa yang akan muncul selanjutnya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Budi mengambil inisiatif. "Aku akan cari mereka," katanya, meski dia sendiri tahu risiko yang harus dihadapi. Namun, sebelum Budi bisa melangkah lebih jauh, Mira menarik lengannya dengan kuat. "Jangan. Kita tidak tahu apa yang ada di luar sana," katanya dengan suara tercekik. "Kita harus tetap bersama." Tapi sebelum ada yang bisa membuat keputusan, sesuatu yang jauh lebih menakutkan terjadi. Dari dalam hutan, muncul kembali suara langkah kaki berat itu. Namun kali ini, langkah-langkah itu datang mendekat, semakin dekat, seolah-olah makhluk yang mengintai mereka sejak tadi akhirnya memutuskan untuk menunjukkan dirinya. Langkah-langkah berat itu semakin mendekat, membawa serta suasana mencekam yang membuat semua orang terdiam. Siska, yang semula berusaha menahan ketakutannya, kini tidak lagi bisa menahan air mata yang mengalir di pipinya. "Kita harus pergi dari sini sekarang," bisiknya, suaranya serak penuh ketakutan. Mira mencoba menguatkan diri. Dia tahu bahwa jika mereka semua panik, keadaan bisa bertambah buruk. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Andi dan Raka hilang tanpa jejak, dan sekarang sesuatu, atau mungkin seseorang, sedang mendekati mereka. "Tetap tenang," kata Mira, mencoba menenangkan yang lain, meskipun dia sendiri merasa tidak yakin dengan ucapannya. Seketika, langkah itu berhenti di batas cahaya tenda mereka. Semua orang menahan napas, menatap ke arah kegelapan, berusaha melihat apa yang sedang bersembunyi di balik bayangan pepohonan. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Hanya keheningan, kecuali suara angin yang samar-samar berdesir di antara dedaunan. Tapi kemudian, sesuatu muncul dari balik pepohonan, membuat jantung mereka berhenti sejenak. Sosok itu tinggi, lebih tinggi daripada manusia biasa, dengan tubuh yang dibalut oleh kegelapan. Tidak ada wajah yang terlihat, hanya bayangan pekat yang mengambang di antara pepohonan. Tapi mereka semua bisa merasakan tatapannya yang menusuk, meskipun sosok itu tak memiliki mata. Suasana seketika dipenuhi dengan energi yang berat dan menyesakan, seperti beban yang tiba-tiba menekan dada mereka. Budi, yang biasanya selalu bersikap tegar, kini terlihat pucat pasi. Dia mencoba mundur perlahan, tapi setiap gerakan terasa lambat, seolah-olah tubuhnya ditarik oleh kekuatan tak terlihat. "Apa? Apa itu?" Suaranya bergetar, tak mampu menyembunyikan ketakutannya. Siska menutup matanya, tidak sanggup menatap lebih lama. Air matanya terus mengalir, dan bibirnya bergerak pelan, melafalkan doa-doa yang dia hafal sejak kecil. Namun doa-doa itu seolah lenyap, tertelan oleh kehadiran sosok misterius yang berdiri di hadapan mereka. Mira, yang berdiri paling depan, merasa seluruh tubuhnya lemas. Dia ingin berlari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Hanya satu pikiran yang terlintas dalam benaknya, ini bukan manusia. Ini bukan sesuatu yang bisa kita hadapi. Ketakutan yang selama ini hanya dia dengar dalam cerita-cerita lama, kini nyata di hadapannya. Sosok itu bergerak mendekat, perlahan tapi pasti, seolah menikmati ketakutan yang terpancar dari wajah mereka. Lalu, seketika sosok itu berhenti. Udara menjadi lebih dingin, menusuk tulang. Dalam kesunyian yang mencekam itu, terdengar suara berat yang bergetar dari dalam hutan, seakan datang dari kedalaman yang sangat jauh. "Pergilah, atau kalian akan menjadi bagian dari gunung ini." Suara itu terdengar parau, penuh dengan ancaman yang tidak terselubung.
Mira merasa lehernya kaku, tapi dia memaksakan diri untuk berbicara. Kami hanya ingin mendaki. Kami tidak ingin mengganggu. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sosok itu lenyap seketika, menghilang begitu saja seperti embun yang menguap di bawah sinar matahari. Keheningan kembali, tapi kali ini terasa jauh lebih menakutkan. Seolah-olah kepergian sosok itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Kita harus keluar dari sini, igumam Budi. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan. Sekarang juga, sebelum hal lain terjadi. Tapi ketika mereka semua bersiap untuk meninggalkan perkemahan, sebuah jeritan nyaring memecah kesunyian. Jeritan itu datang dari arah hutan, dan suaranya sangat familiar. Itu suara Raka. Tanpa pikir panjang, Budi langsung berlari ke arah suara itu, diikuti oleh Mira dan Siska yang mencoba mengejarnya. Hati mereka berdebar kencang, tetapi harapan untuk menemukan Raka masih menyala. Namun, ketika mereka mencapai tempat di mana suara itu berasal, pemandangan yang mereka lihat membuat mereka terdiam. Di tanah, hanya ada jejak kaki yang dalam. Jejak itu milik manusia, tapi hanya satu set jejak kaki. Jejak kaki Raka. Tapi Raka sendiri tak ada di sana, seolah-olah dia telah diseret ke dalam kegelapan tanpa meninggalkan apapun selain jejak yang mengarah ke hutan yang lebih dalam. Keheningan yang menggantung di udara terasa lebih pekat daripada sebelumnya. Jejak kaki Raka yang tertinggal di tanah menjadi satu-satunya petunjuk bahwa ia pernah berada di sana, namun tubuhnya seolah lenyap tanpa jejak. Siska tidak lagi bisa menahan ketakutannya. Dia jatuh berlutut, menggigil hebat sambil terus memegangi lututnya. Dia hilang, dikatanya pelan, matanya kosong, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Mira menatap jejak-jejak kaki itu, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ini tidak mungkin. Raka tidak mungkin lenyap begitu saja. Namun, meski dia berkata demikian, Mira tahu bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika biasa. Ada sesuatu di gunung ini yang jauh di luar jangkauan pemahaman mereka. Budi, yang selama ini terlihat paling tenang, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Kita harus pergi dari sini, dikatanya dengan suara keras, hampir berteriak. Sekarang, sebelum ada yang lain dari kita yang hilang. Tapi di dalam hatinya, dia pun tahu bahwa gunung ini seakan-akan memiliki caranya sendiri untuk menahan mereka, seolah-olah setiap langkah yang mereka ambil malah membawa mereka semakin dekat pada bahaya. Mira mengangguk pelan. Tapi bagaimana dengan Raka? Ditanyanya, suaranya melemah. Meski dia takut, dia tidak ingin meninggalkan temannya begitu saja. Perasaan bersalah menghantui benaknya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Raka? Apakah dia masih hidup? Atau dia sudah menjadi korban dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan di balik kegelapan hutan? Budi menggeleng, tampak tak berdaya. Aku tidak tahu. Tapi kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kalau tidak, kita semua akan menghilang seperti dia. Perasaan putus asa menyelimuti mereka. Tanpa ada pilihan lain, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke perkemahan dan mengemasi barang-barang mereka secepat mungkin. Meskipun mereka semua tahu bahwa waktu sudah tidak lagi berada di pihak mereka, harapan untuk keluar dari tempat ini menjadi satu-satunya yang tersisa. Ketika mereka tiba di perkemahan, suasana terasa jauh lebih sunyi daripada sebelumnya. Tenda-tenda yang mereka dirikan tampak begitu rapuh di tengah hutan yang gelap dan sunyi, seakan-akan menjadi sasaran berikutnya bagi kekuatan misterius yang menyelimuti gunung ini. Sambil berkemas, Budi menatap sekeliling, merasa diawasi. Setiap bayangan pohon, setiap desiran angin, kini terasa seperti ancaman yang siap menerkam kapan saja. Siska, yang tampak semakin lemah mentalnya, mulai berbicara pada dirinya sendiri. Kita tidak seharusnya datang ke sini. Tempat ini terkutuk. Kita seharusnya mendengar peringatan orang-orang lokal. Mira tidak bisa menyangkal apa yang dikatakan Siska. Semakin lama mereka berada di sini, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan gunung ini. Tidak hanya keberadaan mereka yang terasa berbahaya, tapi juga seakan-akan gunung ini memiliki nyawa, sebuah entitas yang memerangkap siapapun yang berani mendekat. Setelah selesai berkemas, mereka mulai berjalan turun dari gunung. Langkah-langkah mereka cepat dan cemas, seperti dikejar oleh waktu yang semakin menipis. Namun, baru beberapa menit mereka berjalan,
suara aneh terdengar lagi dari arah hutan, suara langkah kaki yang sama seperti sebelumnya. Langkah kaki yang berat dan tidak wajar, seolah makhluk besar sedang bergerak di antara pepohonan. Mira berhenti, dan yang lain ikut terdiam. "Dengar," bisiknya dengan napas tertahan. Suara itu semakin jelas, dan kali ini, langkah-langkah itu tidak terdengar seperti milik satu sosok, melainkan banyak. Seperti ada beberapa makhluk yang mengikuti mereka dari dalam kegelapan. Ketegangan semakin meningkat, dan tanpa berkata-kata lagi, mereka semua mulai berlari secepat mungkin. Rasa takut telah menguasai mereka sepenuhnya. Mereka tidak peduli dengan jalan setapak atau kemana arah mereka berlari, yang penting hanya satu, keluar dari tempat ini. Namun, semakin mereka berlari, semakin sulit rasanya untuk bergerak. Udara seolah menjadi semakin padat, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menghambat setiap langkah mereka. Hutan yang tadinya begitu lebat kini terasa semakin sempit, seolah pepohonan bergerak lebih dekat, menutup jalan mereka. Dan di balik setiap pohon, bayangan-bayangan bergerak, mengejar mereka tanpa suara, tapi dengan kehadiran yang begitu nyata. Ketika Budi akhirnya terjatuh, Mira berhenti dan mencoba menariknya. Namun saat dia meraih tangan Budi, sesuatu yang dingin dan lembab menyentuh pergelangan tangannya. Dia menjerit kaget, dan seketika sadar bahwa mereka tidak sendirian. Mira merasakan sesuatu yang dingin menjalar dari pergelangan tangannya hingga ke seluruh tubuh. Dalam sekejap, tubuhnya terasa membeku, seolah-olah ditarik ke dalam jurang ketakutan yang tak berujung. Dia mencoba berteriak, tetapi suaranya tidak keluar, tertahan oleh ketakutan yang begitu dalam. Budi, yang masih terjatuh di tanah, hanya bisa memandang Mira dengan wajah penuh kebingungan. "Mira, ada apa?" Suaranya terdengar parau, berusaha keras menyembunyikan ketakutannya. Namun, Mira tidak bisa menjawab. Matanya terpaku pada sosok di depannya, sosok tinggi dengan tubuh yang sepenuhnya terbungkus oleh bayangan pekat. Wajahnya samar, tidak jelas, tapi Mira bisa merasakan tatapan tajam yang menusuk dari balik kegelapan itu. Jantungnya berdetak cepat, seakan ingin melompat keluar dari dadanya. Siska yang berada tak jauh dari mereka, tiba-tiba berteriak. "Lari!" jeritnya dengan panik, meskipun kakinya sendiri terasa terlalu berat untuk digerakkan. Dia berusaha menarik tubuhnya maju, namun setiap langkah terasa seperti melawan arus tak kasat mata yang menghalanginya. Di sekitarnya, bayangan-bayangan semakin mendekat, merayap di antara pepohonan, mengepung mereka dari segala arah. Budi akhirnya bangkit dengan susah payah, wajahnya pucat pasi. Dia memegang lengan Mira dan menariknya sekuat tenaga. "Kita harus pergi dari sini sekarang," katanya, suaranya terdengar lebih seperti perintah daripada ajakan. Mira yang masih terguncang, dengan gemetar mengikuti langkah Budi, meninggalkan bayangan kelam itu di belakang mereka. Namun, mereka tahu bahwa lari saja tidak cukup. Apapun yang mengikuti mereka bukanlah makhluk biasa. Setiap langkah yang mereka ambil, suara langkah kaki berat itu terus mengiringi di belakang mereka. Rasanya seolah-olah bayangan itu bisa melompat kapan saja dan merenggut mereka dari dunia nyata. Sementara itu, di belakang mereka, Siska mulai merasakan hal yang sama. Tubuhnya gemetar tak terkendali, dan matanya liar mencari jalan keluar. Namun, tidak ada jalan yang aman. Seluruh hutan kini terasa seperti perangkap yang tak mungkin mereka hindari. Ketakutan yang selama ini hanya menjadi mitos dan cerita turun-temurun, kini berubah menjadi kenyataan yang menghantui setiap langkah mereka. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan dari arah pepohonan, diikuti oleh suara gemerta aneh yang menggema di sekitar mereka. Semua orang berhenti seketika, tubuh mereka kaku di tempat. Suara itu tidak mungkin berasal dari manusia. Itu lebih seperti suara makhluk yang tidak mereka kenal, sesuatu yang tidak pernah ingin mereka temui. Mereka tahu satu hal pasti, mereka bukan lagi sendirian di hutan ini. "Kita terjebak," bisik Siska dengan suara hampir tidak terdengar. Tangannya gemetar saat dia mencoba meraih tangan Mira. "Mereka ada di mana-mana." Seketika, suara langkah kaki berhenti. Keheningan yang begitu pekat memenuhi udara, membuat napas mereka semakin terasa berat. Namun, keheningan itu jauh lebih menakutkan daripada suara apapun. Di saat itu, mereka sadar bahwa bayangan yang mereka lihat tidak hanya sekadar ilusi atau gangguan penglihatan. Makhluk-makhluk itu nyata, dan mereka sedang mengintai, menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Mira menelan ludah dengan susah payah,
berusaha menenangkan dirinya meskipun tubuhnya masih bergetar. Kita harus tetap bergerak. Jangan berhenti, apapun yang terjadi, dikatanya dengan suara rendah, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada yang lain. Tapi dalam hatinya, dia tidak yakin apakah mereka bisa keluar dari situasi ini hidup-hidup. Tanpa membuang waktu lagi, mereka mulai berjalan lebih cepat, hampir berlari meski kaki mereka sudah lelah. Di sepanjang perjalanan, rasa takut terus menghantui, seolah-olah sesuatu bisa muncul kapan saja dan menarik mereka ke dalam kegelapan abadi. Namun, di balik semua ketakutan itu, ada satu hal yang membuat mereka terus berjalan, harapan bahwa mereka masih bisa keluar dari gunung terkutuk ini. Tapi harapan itu semakin pudar ketika suara berat itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih mengancam. Langkah-langkah itu semakin cepat, seolah-olah bayangan di belakang mereka sedang mempermainkan mereka, menikmati ketakutan yang membanjiri hati mereka. Dan ketika mereka sampai di sebuah lembah yang tampak buntu, mereka sadar bahwa pelarian mereka tidak bisa berlangsung lebih lama lagi. Di depan mereka, tidak ada jalan keluar. Satu-satunya yang tersisa adalah kegelapan hutan di belakang mereka, di mana sosok-sosok misterius itu masih menunggu. Di saat yang sama, angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat pepohonan di sekitar mereka berderak keras. Udara menjadi semakin dingin, hampir membekukan, seperti pertanda bahwa sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan sedang mendekat. Mata Mira menatap kosong ke depan, sementara Budi dan Siska mencoba menenangkan napas mereka yang memburu. Namun, jauh di dalam hati mereka tahu bahwa mungkin ini adalah akhir dari segalanya. Langit di atas mereka mulai berubah, dari hitam pekat menjadi abu-abu suram yang hampir tak terlihat oleh mata. Di lembah itu, udara terasa semakin berat, hampir seperti menekan tubuh mereka dari segala sisi. Budi mencoba menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam, namun udara dingin yang ia hirup terasa menusuk paru-parunya. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi juga ketakutan yang mulai merasuk ke dalam pikirannya. Mira mengusap peluh di dahinya, meski udara begitu dingin, keringat dingin terus mengalir di wajahnya. Kita harus keluar dari sini, bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada yang lain. Namun, matanya yang terus bergerak liar menunjukkan bahwa dia tidak yakin ada jalan keluar. Tiba-tiba, suara bisikan halus mulai terdengar di sekitar mereka, seolah-olah angin membawa kata-kata yang tak bisa mereka pahami. Bisikan itu semakin keras, melingkupi setiap arah, dan seakan berasal dari sesuatu yang tak terlihat di balik bayangan hutan. Siska menatap kosong ke arah pepohonan di belakang mereka. "Kau dengar itu?" Suaranya bergetar, hampir seperti gumaman. "Apa itu?" Tanya Budi sambil berusaha menajamkan pendengarannya. Namun, yang terdengar hanyalah suara angin yang semakin kencang. Tapi mereka tahu, angin ini berbeda. Bisikan di baliknya terasa lebih jelas, seperti suara orang-orang yang sedang membicarakan mereka. Mira mulai melangkah mundur, perlahan, seolah ingin menjauh dari sumber suara tersebut. "Kita harus pergi sekarang," desaknya sambil menarik lengan Budi dan Siska. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara itu semakin kuat, seperti panggilan dari sesuatu yang tak terlihat, memanggil mereka dari kegelapan. Langkah mereka terhenti lagi, kali ini oleh pemandangan yang tak mereka sangka. Di depan mereka, sosok-sosok bayangan yang tinggi dan kurus mulai muncul, satu persatu, dari balik pepohonan. Mereka tidak memiliki wajah yang jelas, hanya siluet hitam dengan mata yang bersinar merah redup, seperti bara api yang nyaris padam. Sosok itu melayang perlahan, tanpa mengeluarkan suara, namun gerakannya begitu mengancam, seolah-olah mereka telah mengintai dari jauh selama ini. "Jangan lihat ke matanya!" Mira berteriak tiba-tiba, teringat akan cerita rakyat tentang makhluk halus yang akan menguasai seseorang jika mereka menatap langsung ke mata mereka. Namun, sudah terlambat. Siska, yang sejak tadi terpaku di tempatnya, tiba-tiba terdiam, matanya kosong menatap sosok-sosok itu. Bibirnya bergerak-gerak seolah berbicara, namun tak ada suara yang keluar. Budi segera menggenggam tangan Siska dan mengguncangnya. "Siska, bangun! Jangan lihat mereka!" Namun Siska tak merespon, tubuhnya kaku seolah terhipnotis oleh tatapan makhluk-makhluk itu. Mira panik, melihat sahabatnya seperti itu, namun tak tahu harus berbuat apa. Di sekeliling mereka, bayangan-bayangan itu semakin mendekat, mengepung mereka di setiap sisi. Mereka tahu, waktu untuk melarikan diri semakin menipis. Suara bisikan itu semakin jelas,
terdengar seperti bahasa asing yang tak bisa dipahami, namun penuh dengan ancaman. Budi menggigit bibirnya, mencoba berpikir cepat. Kita harus memecah lingkaran ini, igumamnya sambil menarik lengan Siska dengan keras. Tapi langkah mereka terasa berat, seolah-olah tanah di bawah mereka ikut mengikat, menahan setiap gerakan. Mereka berusaha lari, namun setiap langkah semakin lambat, dan sosok-sosok bayangan itu semakin mendekat, siap merenggut mereka kapan saja. Di tengah kepanikan, Siska tiba-tiba mengeluarkan suara. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Katanya pelan, namun penuh dengan kepastian. Matanya kini tertuju pada sesuatu di balik bayangan yang lebih besar dari yang lain. Kita sudah terkutuk sejak pertama kali menginjakkan kaki di sini. Suara Siska itu membuat bulu kuduk Budi dan Mira meremang. Mereka saling bertukar pandang, kebingungan dengan apa yang terjadi pada Siska. Namun satu hal yang pasti, apapun yang ada di sekitar mereka bukan lagi sekadar bayangan hutan biasa. Mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang telah lama menghuni tempat ini dan tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Dengan gemetar, Mira memandang sekeliling. Di mana jalan keluar? Tidak ada yang terlihat. Jalan yang mereka tempuh sebelumnya kini tertutup kabut tebal, dan di depan mereka hanya ada kegelapan yang semakin dalam. Di saat yang sama, suara bisikan itu berubah menjadi tawa lirih, suara yang seolah mengejek mereka, seakan makhluk-makhluk itu tengah menikmati ketakutan yang menghantui hati mereka. Tak ada tempat aman. Tak ada lagi jalan keluar. Kabut semakin tebal, menutup segala arah pandang. Tidak ada lagi jalan yang jelas terlihat, hanya putih pekat yang menutupi segala sesuatu di depan mereka. Udara semakin dingin, menusuk hingga ke tulang, sementara bisikan dan tawa makhluk-makhluk gaib terus terdengar, seolah-olah mereka menari di tengah kegelapan, semakin dekat dan semakin nyata. Budi menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang, namun ketakutan mulai menguasai pikirannya. Dia tahu, ini bukan mimpi. Apa yang mereka alami saat ini benar-benar terjadi. Mira berusaha menggenggam tangan Siska yang masih terpaku diam. Kita harus keluar dari sini, dikatanya, meski hatinya mulai dipenuhi rasa putus asa. Langkah-langkah kecilnya terasa berat, kaki mereka seolah-olah menempel di tanah yang semakin basah oleh embun dingin. Langit di atas mereka tetap kelam, tanpa bintang, tanpa bulan. Seolah-olah dunia ini sudah lama ditinggalkan cahaya. Siska mulai bergerak, tetapi gerakannya tidak normal. Tubuhnya terlihat kaku dan lambat, seolah sedang ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Budi berusaha untuk menariknya kembali, namun kekuatan aneh yang seakan mengikat tubuh Siska membuatnya semakin sulit untuk bergerak. Siska, kau harus bangun. Ini semua tidak nyata. Budi berteriak, meski dia sendiri tidak yakin dengan kata-katanya. Suara bisikan itu semakin keras, menyelinap masuk ke dalam telinga mereka, berbicara dengan kata-kata yang tak bisa mereka pahami. Namun, di balik setiap bisikan, Budi mulai merasakan adanya sesuatu yang lebih dari sekadar suara. Ada niat jahat yang menyertainya, seolah-olah mereka dipermainkan, dijebak oleh kekuatan yang lebih besar dari sekadar hutan belantara ini. Langkah demi langkah, mereka berusaha mencari jalan keluar. Namun setiap kali mereka merasa sudah menemukan jalur yang aman, kabut tebal itu seakan bergerak, menutup jalan mereka. Mira mulai menangis pelan. Suaranya teredam oleh dinginnya udara dan kabut yang semakin pekat. Kita tidak akan pernah keluar dari sini, bisiknya, seolah menyerah pada nasib yang kini menghantui mereka. Budi menatap lurus ke depan, matanya berkaca-kaca. Tidak, katanya pelan. Kita akan keluar dari sini. Kita harus keluar. Meski dia sendiri tidak tahu caranya, dia terus menggenggam tangan Siska, mencoba menariknya kembali dari keheningan yang menelan jiwanya. Namun, semakin mereka melangkah, semakin kuat pula tarikan itu, seperti ada sesuatu yang menunggu mereka di balik kabut, siap untuk mengungkapkan dirinya. Mendadak, kabut di depan mereka mulai berubah, bergerak seolah-olah memiliki nyawa. Dari balik putih pekat itu, muncul sesosok bayangan besar. Bayangan itu melayang perlahan, tubuhnya samar dan tak berbentuk jelas, namun mata merah yang bersinar tajam di tengah-tengah kegelapan membuat hati Budi dan Mira menciut. Sosok itu mendekat tanpa suara, namun kehadirannya begitu nyata. Mereka tahu, ini bukan lagi sekadar bayangan. Budi dan Mira berdiri terpaku, kaki mereka seakan ditarik ke tanah, sementara sosok itu semakin mendekat.
Di belakangnya, tawa lirih dari makhluk-makhluk gaib semakin keras, memekakan telinga, seolah-olah mereka sedang merayakan kedatangan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Sosok itu tiba-tiba berhenti beberapa meter di depan mereka, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan keheningan yang aneh. Namun, sebelum mereka sempat bernapas lega, terdengar suara langkah berat dari arah kabut, semakin dekat, semakin nyata. Ada sesuatu di sini, igumam Budi dengan suara bergetar, tubuhnya mulai gemetar hebat. Siska, yang masih tampak kosong, tiba-tiba mengangkat tangannya, menunjuk ke arah suara itu. Mereka sudah datang, dikatanya dengan suara yang tak lagi seperti dirinya sendiri. Bibirnya bergerak pelan, namun penuh dengan keyakinan yang menakutkan. Dan saat itulah, dari balik kabut yang tersisa, mereka melihatnya, makhluk dengan tubuh besar, berbulu, dengan mata yang menyala merah seperti bara api, mengintai mereka dari kejauhan. Suasana mencekam semakin nyata. Apa yang dulunya hanya cerita dan bisikan kini berdiri di depan mata mereka. Budi tahu, ini adalah titik di mana mereka harus memutuskan, melawan atau lari. Tapi dalam kegelapan dan kabut ini, tidak ada yang pasti. Sosok berbulu besar itu menatap mereka, matanya yang merah menyala seakan menusuk jiwa siapapun yang berani memandangnya. Tubuhnya tampak seperti bayangan raksasa yang tak jelas wujudnya, namun aura jahat yang terpancar darinya terasa begitu kuat, membuat napas mereka tercekat. Mira mundur perlahan, tanpa sadar menggenggam tangan Budi lebih erat. "Apa itu?" bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Budi tidak menjawab. Tatapannya terpaku pada makhluk itu, kakinya kaku seolah terbenam dalam tanah. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa mereka harus berlari, namun tubuhnya seperti tidak lagi mematuhi perintah otaknya. Dia bisa merasakan rasa takut yang tak pernah ia alami sebelumnya, rasa takut yang begitu dalam hingga membuatnya hampir tidak bisa berpikir. Mira, yang kini sudah mulai panik, menarik tangan Budi. "Budi, kita harus pergi sekarang," teriaknya, namun suaranya terdengar lemah, kala oleh desahan angin yang berembus melalui pepohonan. Di belakang mereka, suara bisikan dan tawa makhluk-makhluk gaib semakin keras, seolah memancing mereka untuk tetap berada di tempat itu. Siska, yang masih berdiri kaku, tiba-tiba bergerak dengan cepat. Tanpa memberi tanda atau peringatan, ia berlari ke arah makhluk besar itu, meninggalkan Budi dan Mira yang terpaku dalam ketakutan. "Siska," teriak Budi, namun suaranya hilang dalam kabut yang semakin tebal. Mereka hanya bisa melihat bayangan tubuh Siska yang mendekati makhluk besar itu, dan dalam sekejap, tubuh Siska seolah diserap oleh kegelapan. Makhluk besar itu bergerak cepat, lebih cepat dari apa yang bisa mereka bayangkan. Dalam hitungan detik, ia menghilang bersama dengan Siska, meninggalkan jejak kebingungan dan ketakutan yang mendalam di hati Budi dan Mira. Dia diambil. Mira menjerit, tubuhnya gemetar hebat. Air mata mulai mengalir di wajahnya, dan kini tak ada lagi pilihan selain melarikan diri. "Kita harus pergi sekarang, Budi. Kita harus keluar dari sini." Budi, yang masih terguncang oleh apa yang baru saja ia lihat, akhirnya tersadar. "Ayo," dikatanya dengan suara serak, meskipun hatinya penuh rasa bersalah karena meninggalkan Siska. Namun, dia tahu mereka tak punya pilihan. Makhluk itu sudah memperlihatkan dirinya, dan jika mereka tidak segera keluar dari hutan ini, mungkin mereka akan menjadi korban berikutnya. Mereka berdua berlari sekuat tenaga, mencoba menembus kabut yang semakin pekat. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah tanah di bawah mereka berusaha menahan setiap gerakan. Suara makhluk-makhluk gaib masih terdengar, namun kini terdengar semakin dekat. Jantung Budi berdetak kencang, otaknya hanya dipenuhi oleh satu pikiran, bertahan hidup. Namun, hutan seakan tak membiarkan mereka pergi begitu saja. Setiap jalan yang mereka tempuh selalu berujung pada kebuntuan. Pohon-pohon yang tadinya tampak akrab kini berubah menjadi dinding-dinding yang mengurung mereka, membuat mereka berputar-putar tanpa arah. "Tidak mungkin," igumam Budi dalam keputusasaan. "Kita terjebak." Mira terjatuh, lututnya menghantam tanah yang dingin dan lembab. "Aku tidak bisa lagi, Budi. Aku tidak bisa." Suaranya tersendat-sendat oleh isakan. Di belakang mereka, suara langkah berat makhluk besar itu mulai terdengar lagi, kali ini lebih dekat, semakin mendekat. Budi menoleh ke arah Mira, mencoba menariknya berdiri. "Kita tidak boleh berhenti, Mira. Ayo,
Kita harus keluar dari sini. Tapi Mira sudah terlalu lemah, tubuhnya gemetar hebat, dan ketakutan telah menguasai dirinya sepenuhnya. Di saat-saat putus asa itu, tiba-tiba sebuah cahaya kecil muncul dari kejauhan, berkedip-kedip di antara kabut tebal. Cahaya itu tampak seperti lentera, mengayun perlahan, seolah memanggil mereka untuk mendekat. Budi menatapnya dengan penuh harapan, namun juga curiga. Apa itu? Pikirnya. Tapi tak ada waktu untuk berpikir panjang. Di belakang mereka, suara langkah makhluk besar itu semakin mendekat, dan pilihan satu-satunya yang tersisa adalah mengikuti cahaya tersebut. Ayo, Mira, kita harus ke sana, seru Budi, menarik Mira yang sudah mulai kehilangan tenaga. Dengan susah payah, mereka berdua melangkah menuju cahaya tersebut, meskipun dalam hati mereka penuh keraguan. Siapa yang membawa lentera itu? Apakah itu akan membawa mereka ke tempat yang aman, atau malah menjebak mereka lebih dalam kegelapan? Namun, di tengah ketakutan dan kebingungan ini, mereka tak punya pilihan lain. Langkah demi langkah, mereka semakin dekat dengan cahaya, sementara suara makhluk di belakang mereka semakin pudar, seolah-olah sosok itu tidak mampu mendekati cahaya tersebut. Namun, apa yang menanti di balik cahaya itu masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Cahaya kecil itu semakin mendekat, menerangi kabut dengan sinar lembut yang tampak seperti harapan di tengah kegelapan. Langkah Budi dan Mira semakin cepat, meski kaki mereka terasa berat dan lelah. Keringat dingin mengalir di dahi mereka, dan napas mereka terengah-engah. Namun cahaya di depan tampak seperti satu-satunya jalan keluar dari penderitaan mereka. Saat mereka semakin mendekat, cahaya tersebut mulai membentuk sebuah sosok. Sebuah lentera tua yang tergantung di tiang kayu, berdiri tegak di tengah jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan yang tinggi. Cahaya lentera itu memancarkan nuansa kehangatan yang kontras dengan dinginnya kabut yang melingkupi mereka. Budi menatap lentera itu dengan penuh rasa syukur, berharap semoga ini adalah tanda dari jalan keluar. Apakah kita benar-benar aman di sini? Mira bertanya dengan suara lemah, matanya masih penuh kecemasan. Atau ini hanya jebakan? Budi mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi dengan rasa was-was. Kita harus cek dulu, jawabnya, mencoba meyakinkan Mira. Mereka berdua melangkah menuju lentera, hati mereka dipenuhi harapan dan ketegangan. Ketika mereka mendekat, Budi menyadari bahwa tiang tempat lentera digantungkan tampak sangat tua dan berlumut. Ada ukiran-ukiran aneh pada tiang kayu itu, yang tampaknya berasal dari zaman dahulu. Lentera itu sendiri terlihat kuno, dengan kaca yang sudah mulai retak dan berdebu. Namun, cahaya yang dipancarkannya masih cukup terang untuk menerangi sekelilingnya. Saat Budi memeriksa lentera, dia menemukan sebuah catatan yang terlipat rapi di bawah lampu. Dengan hati-hati, dia membuka catatan tersebut dan mulai membacanya dengan susah payah. Tulisan itu tampak sangat tua dan sulit dibaca, namun kata-katanya penuh dengan makna. Jangan pernah mengabaikan petunjuk yang diberikan oleh cahaya, karena itu adalah satu-satunya cara untuk menemukan jalan kembali. Mira berdiri di sampingnya, matanya menatap penuh keingintahuan. Apa maksudnya, Budi? Petunjuk apa yang diberikan oleh cahaya? Budi tidak bisa menjelaskan sepenuhnya, tetapi dia merasa catatan itu adalah bagian dari teka-teki yang harus mereka pecahkan untuk keluar dari hutan ini. Kita harus mencari petunjuk lainnya, katanya. Cahaya ini mungkin adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Mereka terus berjalan mengikuti arah cahaya lentera, yang tampaknya memandu mereka menuju suatu tempat. Setiap langkah mereka terasa lebih ringan, seolah-olah kabut yang menutupi mereka mulai menghilang. Namun, suasana hutan tetap mencekam, dan ketakutan akan kemungkinan ancaman yang masih ada membuat mereka tetap waspada. Ketika mereka melangkah lebih jauh, mereka tiba di sebuah clearing, sebuah area terbuka di tengah hutan. Di tengah clearing, ada sebuah rumah kecil yang tampak sangat tua dan kumuh. Rumah itu tampaknya telah lama ditinggalkan, dengan dindingnya yang retak dan atap yang sebagian runtuh. Namun, di depan rumah, ada sebuah pintu yang terbuka sedikit, seolah-olah mengundang mereka untuk masuk. Budi dan Mira saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa memasuki rumah tersebut adalah risiko besar, tetapi tidak ada pilihan lain. Mereka harus mencari tahu apa yang tersembunyi di dalam rumah itu. Mungkin ada petunjuk lebih lanjut tentang bagaimana mereka bisa keluar dari hutan ini. Dengan hati-hati, mereka mendekati pintu rumah. Setiap langkah mereka disertai oleh suara berderit dari lantai kayu yang tua dan usang.
Mira menggenggam tangan Budi dengan erat, seolah-olah mencari kekuatan dari keberadaan temannya. "Apa yang akan kita temukan di dalam sana?" tanyanya dengan suara bergetar. Budi menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. "Kita akan tahu begitu kita masuk," jawabnya. "Tetapi kita harus tetap berhati-hati." Mereka memasuki rumah dengan langkah hati-hati. Begitu mereka berada di dalam, suasana menjadi semakin suram. Ruangan tersebut dipenuhi oleh debu dan sarang laba-laba, dan cahaya dari lentera hanya memberikan penerangan yang sangat minim. Setiap sudut ruangan tampak menyembunyikan sesuatu, dan aroma busuk memenuhi udara. Namun, di tengah-tengah kekacauan itu, mereka melihat sebuah meja tua di sudut ruangan dengan sebuah buku terbuka di atasnya. Budi mendekati meja dan mulai membaca buku tersebut. Halaman-halamannya penuh dengan tulisan tangan yang sulit dibaca, namun ada satu bagian yang jelas. Hanya mereka yang berani menghadapi kegelapan akan menemukan cahaya sejati. Mira mendekat, memeriksa buku itu bersama Budi. "Apa maksudnya?" tanyanya lagi. Budi merasa semakin yakin bahwa buku ini adalah kunci untuk memahami misteri yang mereka hadapi. "Mungkin ada lebih banyak petunjuk di sini," katanya, berusaha membuka halaman-halaman buku dengan hati-hati. Namun, saat mereka membaca lebih lanjut, suasana di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar rumah, dan bayangan-bayangan gelap bergerak di jendela. Mereka berdua tahu bahwa mereka harus cepat bertindak sebelum terlambat. Budi dan Mira mengarahkan lentera ke arah meja, mencoba menerangi halaman-halaman buku tua yang kini penuh dengan catatan dan simbol-simbol aneh. Suara-suara dari luar rumah semakin mendekat, menambah ketegangan yang mereka rasakan. Dengan hati-hati, Budi mulai membaca bagian-bagian penting dari buku itu, sementara Mira terus mengamati sekeliling dengan waspada. Di halaman-halaman yang mulai terungkap, Budi menemukan beberapa gambar yang menggambarkan makhluk-makhluk gaib dan ritual-ritual kuno. Ada simbol-simbol yang tampaknya berkaitan dengan kekuatan supernatural dan cara-cara untuk melawan atau mengusir entitas jahat. Salah satu bagian yang paling menarik perhatian mereka adalah sebuah peta yang menunjukkan lokasi-lokasi tertentu di hutan. Ini mungkin peta untuk keluar dari hutan, kata Budi dengan suara penuh harapan. "Lihat, ada beberapa tanda di sini yang mungkin menunjukkan tempat-tempat penting." Mira melihat ke arah peta yang digambar tangan itu. "Tapi, bagaimana kita tahu kalau ini benar-benar peta yang bisa membantu kita?" tanyanya, suaranya masih penuh keraguan. Budi menunjukkan beberapa bagian dari buku yang menjelaskan tentang ritual dan cara menggunakan simbol-simbol tersebut. "Menurut buku ini, kita harus mengikuti petunjuk dari simbol-simbol ini untuk menemukan jalan keluar," jelasnya. "Dan jika kita melakukan ritual yang benar, kita bisa mengusir makhluk-makhluk jahat yang mengancam kita." Mira merasa sedikit lebih tenang mendengar penjelasan Budi, meskipun rasa takut masih membayangi pikirannya. "Oke, jadi apa langkah pertama yang harus kita lakukan?" Budi menunjuk pada salah satu simbol di peta. "Kita harus mencari lokasi pertama yang ditunjukkan di sini. Menurut buku, itu adalah tempat di mana kita bisa menemukan benda-benda yang diperlukan untuk ritual." Mereka memutuskan untuk mengikuti petunjuk peta dan mencari lokasi pertama. Dengan hati-hati, mereka keluar dari rumah tua itu dan kembali melanjutkan perjalanan mereka melalui hutan, mencoba untuk mengikuti jalur yang digambarkan di peta. Suasana di luar rumah masih terasa mencekam, tetapi cahaya lentera mereka memberikan sedikit rasa aman. Saat mereka berjalan, mereka memperhatikan bahwa hutan semakin terlihat asing dan tidak teratur. Pepohonan tampak lebih gelap dan rapat, seolah-olah mencoba menutup jalan yang mereka tempuh. Suara-suara gaib dari sekitar mereka semakin keras, dan angin berhembus kencang, membawa bisikan-bisikan yang tidak dapat mereka mengerti. Akhirnya, mereka tiba di sebuah lokasi yang sesuai dengan petunjuk di peta. Itu adalah sebuah gua kecil di tepi hutan, tersembunyi di balik semak-semak tebal. Di mulut gua, terdapat beberapa ukiran kuno yang tampaknya berkaitan dengan simbol-simbol di buku. Budi dan Mira memasuki gua dengan hati-hati. Gua tersebut sangat gelap, dan hanya cahaya lentera yang menerangi jalan mereka. Di dalam gua, mereka menemukan sebuah altar yang sudah lama ditinggalkan, dengan beberapa benda kuno di atasnya, termasuk beberapa batu permata dan botol kecil berisi cairan misterius. Budi mulai memeriksa benda-benda tersebut. "Ini pasti bagian dari ritual yang harus kita lakukan," katanya. "Kita perlu mengikuti petunjuk ini dengan tepat agar berhasil."
Mira membantu Budi mengumpulkan semua benda yang mereka perlukan, dan mereka mulai menyiapkan tempat untuk ritual. Budi membaca dari buku, berusaha mengikuti langkah-langkah yang tertera, sementara Mira menjaga agar suasana tetap tenang. Saat ritual dimulai, suasana di gua terasa semakin aneh. Cahaya lentera bergetar, dan suara-suara gaib di luar gua semakin keras, seolah-olah mereka sedang diobservasi oleh makhluk-makhluk jahat yang mengintai. Mira merasa ketegangan yang sangat dalam, namun ia tahu bahwa mereka harus menyelesaikan ritual ini agar bisa melanjutkan perjalanan mereka. Namun, saat Budi membacakan mantra terakhir dari buku, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Gua mulai bergetar, dan suara gemuruh terdengar di sekeliling mereka. Batu-batu dari dinding gua mulai jatuh, dan ada getaran hebat yang membuat mereka sulit untuk berdiri. Ada yang salah, teriak Mira, panik. Apa yang harus kita lakukan? Budi berusaha tetap tenang meski gemetar. Kita harus menyelesaikan ritual ini cepat. Jangan berhenti. Dengan usaha terakhir, mereka berhasil menyelesaikan mantra. Tiba-tiba, suasana di gua menjadi lebih tenang, dan getaran berhenti. Mereka berdua terengah-engah, merasa kelelahan namun juga lega. Suasana di luar gua menjadi lebih tenang, dan suara-suara gaib yang tadinya mengancam mulai mereda. Apakah kita berhasil? Tanya Mira, masih khawatir. Budi mengangguk. Sepertinya kita berhasil. Tapi kita harus tetap hati-hati. Ini belum selesai. Mereka keluar dari gua dengan perasaan campur aduk, rasa lega karena berhasil menyelesaikan ritual, namun juga khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan bantuan benda-benda dari gua, mereka melanjutkan perjalanan mereka melalui hutan yang kini terasa lebih tenang. Setelah menyelesaikan ritual di gua, Budi dan Mira melanjutkan perjalanan mereka dengan harapan yang lebih besar. Hutan yang tadinya terasa menakutkan kini mulai terasa lebih ramah. Cahaya lentera mereka menerangi jalur yang sebelumnya tampak tertutup dan tidak dapat diakses. Mereka mengikuti peta dengan seksama, berharap bisa menemukan petunjuk berikutnya untuk keluar dari hutan. Namun, saat malam tiba, suasana hutan berubah kembali. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi, dan kabut mulai merayap di antara pepohonan. Hati mereka kembali dipenuhi dengan rasa takut dan cemas, terutama saat mereka melihat jejak kaki yang muncul dan menghilang di sepanjang jalan yang mereka tempuh. Jejak tersebut tampak baru dan tidak tertutup oleh kabut, seolah-olah seseorang atau sesuatu telah melewati jalan itu baru saja. Ini tidak baik, kata Budi dengan suara penuh kekhawatiran. Jejak-jejak ini tampaknya berasal dari makhluk yang mungkin berbahaya. Mira memeriksa jejak tersebut dengan hati-hati. Apakah kita harus mengikuti jejak ini atau justru menjauhinya? Tanyanya. Budi merenung sejenak. Jika jejak ini berasal dari sesuatu yang berbahaya, kita mungkin harus berhati-hati. Namun, ada kemungkinan jejak ini juga bisa membawa kita ke tempat yang bisa memberikan petunjuk lebih lanjut. Mereka memutuskan untuk mengikuti jejak tersebut, tetapi dengan kewaspadaan ekstra. Setiap langkah mereka terasa lebih lambat dan penuh kehati-hatian. Suara-suara dari hutan terasa semakin keras, dan kabut yang mengepul di sekitar mereka menambah rasa mencekam. Mereka tidak bisa memastikan apakah jejak itu benar-benar dari makhluk jahat atau hanya ilusi yang diciptakan oleh hutan. Jejak kaki itu membawa mereka ke sebuah area terbuka di dalam hutan, yang tampaknya lebih tenang dibandingkan dengan bagian hutan lainnya. Di tengah area tersebut terdapat sebuah pohon besar yang tampak sangat tua dan misterius. Akar-akar pohon tersebut menjalar seperti jari-jari tangan yang meraih tanah, dan cabang-cabangnya yang besar membentuk kanopi tebal di atas mereka. Ini seperti tempat yang sangat khusus, kata Mira, merasa ada sesuatu yang aneh di sekitar pohon tersebut. Apa yang kita lakukan di sini? Budi memeriksa pohon tersebut dengan saksama. Ada sesuatu yang aneh dengan pohon ini. Ada ukiran-ukiran kuno pada batangnya. Mungkin ini adalah bagian dari petunjuk yang kita cari. Saat mereka mendekati pohon, Budi dan Mira menemukan ukiran-ukiran yang tampaknya membentuk sebuah pola atau pesan. Budi mulai membaca ukiran tersebut dan mencoba mencocokkan dengan simbol-simbol di buku. Tampaknya ada petunjuk di sini, kata Budi. Ukiran ini mungkin menunjukkan arah atau lokasi yang harus kita cari. Mira memperhatikan bahwa di sekitar pohon terdapat beberapa batu besar yang tersusun rapi. Apa itu batu-batu tersebut? Mungkin mereka juga memiliki arti. Budi memeriksa batu-batu tersebut dan menemukan bahwa salah satu batu terlihat sedikit berbeda, lebih tua dan lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Di atas batu tersebut,
terdapat sebuah lubang kecil yang tampaknya sengaja dibuat. Budi mencoba memasukkan tangannya ke dalam lubang itu dan menemukan sebuah kotak kecil. Dapatkah ini menjadi petunjuk berikutnya? Tanya Budi sambil membuka kotak tersebut. Di dalam kotak, terdapat sebuah kunci tua yang tampaknya sangat penting. Ini bisa jadi kunci untuk sesuatu yang penting, kata Mira. Tapi untuk apa kunci ini? Mereka memutuskan untuk membawa kunci tersebut dan melanjutkan pencarian mereka. Setelah beberapa saat berjalan, mereka tiba di sebuah jembatan kecil yang menghubungkan dua bagian hutan. Di ujung jembatan terdapat sebuah pintu tua yang terbuat dari kayu, mirip dengan pintu yang mereka lihat sebelumnya di rumah tua. Budi merasa bahwa kunci yang mereka temukan mungkin cocok dengan pintu ini. Dengan tangan bergetar, dia memasukkan kunci ke dalam kunci pintu. Pintu itu berdiri perlahan saat terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan kecil di dalam tanah. Apakah kita benar-benar harus masuk dalam sini? Mira bertanya, merasa cemas. Budi mengangguk. Kita tidak punya pilihan lain. Ini mungkin petunjuk terakhir sebelum kita bisa keluar dari hutan ini. Mereka memasuki ruangan dengan hati-hati, membawa lentera untuk menerangi jalan mereka. Suasana di dalam ruangan terasa dingin dan lembab, dengan dinding-dinding yang dipenuhi oleh lumut dan jamur. Di tengah ruangan, ada sebuah altar dengan beberapa benda kuno dan sebuah kotak yang tertutup. Budi dan Mira mendekati altar dan membuka kotak tersebut. Di dalam kotak, mereka menemukan sebuah gulungan kertas yang tampaknya berisi petunjuk terakhir. Dengan hati-hati, Budi membuka gulungan tersebut dan mulai membacanya. Tulisan di gulungan itu tampak seperti petunjuk akhir untuk keluar dari hutan dan mengakhiri perjalanan mereka. Dengan gulungan kertas di tangan, Budi dan Mira merasakan beban berat di pundak mereka. Mereka duduk di depan altar dan mulai membaca petunjuk yang tertulis di dalam gulungan tersebut. Ternyata, tulisan itu adalah instruksi tentang bagaimana mereka bisa menemukan jalan keluar dari hutan dengan aman. Untuk menemukan jalan keluar dari hutan ini, kau harus mengikuti bintang-bintang, dibaca Budi dengan suara penuh konsentrasi. Temukan bintang yang paling terang di langit malam. Di bawah bintang tersebut, kau akan menemukan jalur tersembunyi menuju pintu keluar. Mira melihat keluar ruangan, di mana kabut perlahan-lahan mulai menghilang, memberikan pandangan yang lebih jelas terhadap langit malam. Kita harus mencari bintang yang paling terang, katanya. Mari kita keluar dan lihat. Mereka keluar dari ruangan dengan cepat dan melangkah ke area terbuka di luar jembatan. Langit malam terlihat cerah dengan bintang-bintang yang bersinar terang. Namun, di antara banyak bintang tersebut, satu bintang tampak jauh lebih terang dari yang lainnya, berkilau dengan intensitas yang luar biasa. Ini bintang yang dimaksud, kata Budi. Kita harus mencari jalur tersembunyi di bawah bintang ini. Dengan berpedoman pada bintang tersebut, mereka melanjutkan perjalanan mereka melalui hutan. Kabut telah menghilang sepenuhnya, dan suara-suara gaib yang mengganggu mereka sebelumnya tampaknya telah reda. Suasana malam terasa lebih tenang, dan mereka merasa sedikit lebih tenang. Setelah beberapa saat berjalan, mereka tiba di sebuah area terbuka dengan sebuah batu besar di tengahnya. Di bawah batu, terdapat sebuah lubang yang tampaknya sengaja disembunyikan dengan dedaunan. Budi memeriksa lubang tersebut dan menemukan sebuah tangga kecil yang turun ke bawah. Mungkin ini jalur tersembunyi yang dimaksud, kata Budi sambil memeriksa tangga. Kita harus turun ke bawah. Dengan hati-hati, mereka turun melalui tangga dan memasuki sebuah terowongan sempit yang terasa dingin dan lembab. Di sepanjang terowongan, mereka menemukan beberapa ukiran yang mirip dengan simbol-simbol yang mereka lihat sebelumnya. Setiap simbol tampaknya menunjukkan petunjuk menuju jalan keluar. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah ruangan yang lebih besar, yang tampaknya merupakan bagian dari sistem terowongan bawah tanah yang lebih kompleks. Di tengah ruangan terdapat sebuah altar yang serupa dengan yang mereka temukan sebelumnya di gua, namun kali ini dikelilingi oleh cahaya lembut yang tampaknya berasal dari beberapa batu kristal di sekelilingnya. Mungkin ada sesuatu di sini yang bisa membantu kita, kata Mira sambil melihat ke sekitar altar. Mari kita periksa. Budi dan Mira mendekati altar dan menemukan sebuah kotak kecil yang terletak di atasnya. Budi membuka kotak tersebut dengan hati-hati dan menemukan sebuah kunci tua yang terbuat dari logam, mirip dengan kunci yang mereka temukan sebelumnya di gua. Namun, kunci ini tampaknya memiliki ukiran tambahan yang tidak ada pada kunci sebelumnya. Ini mungkin kunci untuk pintu terakhir, kata Budi. Kita harus mencobanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka melalui terowongan yang tampaknya semakin sempit dan membingungkan. Dengan bantuan kunci yang baru ditemukan, mereka tiba di sebuah pintu yang besar dan kokoh di akhir terowongan.
Pintu itu terbuat dari kayu tua dan memiliki ukiran yang mirip dengan simbol-simbol di buku. Budi memasukkan kunci ke dalam lubang kunci dan memutarnya dengan hati-hati. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan sebuah ruangan yang terang benderang dengan cahaya alami yang masuk dari celah-celah dinding. Di dalam ruangan, mereka menemukan sebuah jalan keluar yang menuju ke sebuah padang terbuka di luar hutan. "Kita berhasil," kata Mira dengan penuh rasa syukur. "Kita akhirnya keluar dari hutan ini." Budi dan Mira melangkah keluar dari ruangan dan merasakan angin segar yang menyambut mereka. Di depan mereka terbentang padang terbuka yang luas, dan mereka bisa melihat lampu-lampu kota di kejauhan, tanda bahwa mereka telah kembali ke dunia yang lebih aman. Mereka berdua merasa lega dan sangat bersyukur karena berhasil melewati semua rintangan dan bahaya yang mereka hadapi. Dengan hati yang penuh rasa syukur, mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju kota terdekat, meninggalkan hutan misterius di belakang mereka. Namun, mereka tidak bisa melupakan pengalaman menegangkan yang mereka alami di dalam hutan. Setiap langkah mereka mengingatkan mereka akan ketegangan dan misteri yang mereka hadapi, serta pelajaran berharga yang mereka pelajari selama perjalanan tersebut.